Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Hatulusna dengan NIM 220333139. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil diskusi saya tentang analisis 7 artikel terkait ultrasonografi atau USG. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Fisika Terapan, Ibu Emilia Nur, MPD, yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke dalam topik pembahasan. Nah, di sini pada penjelasan USG ini kita membahas beberapa topik. Di antaranya yaitu ada jenis-jenis, konsep fisika, pengertian, perkembangan, komponen, cara kerja, aplikasi, manfaat, serta tantangan dalam teknologi USG. Nah, yang pertama yaitu ada konsep fisika pada USG. Untuk konsep fisika yang pertama yaitu kita menggunakan gelombang akustik. Nah, di mana gelombang akustik ini dalam ultrasonografi yaitu menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi di atas 20 kHz yang tidak terdengar oleh manusia untuk menghasilkan citra diagnostik. Nah, dalam penjelasan fisikanya, gelombang ini mengikuti prinsip refleksi, di mana gelombang yang dipantulkan ketika bertemu batas antara medium yang berbeda, seperti otot atau lemak, akan berintensitas dengan pantulan yang dipengaruhi oleh perbedaan kerapatan dan memberikan informasi detail tentang struktur internal. Nah, konsep kedua yaitu kita menggunakan atenuasi, di mana atenuasi ini adalah penurunan intensitas gelombang suara yang melewati medium akibat interaksi gelombang dengan medium yang melibatkan penyebaran, scattering, dan penyebaran energi. Untuk mencari atenuasi ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita menggunakan mode A dan mode B, di mana mode A ini adalah mengukur jarak dengan menghitung waktu tempuh gelombang suara kembali ke transducer, yaitu menggunakan persamaan D sama dengan P kali T per 2. Sedangkan mode B adalah mengubah hasil mode A menjadi citra dua dimensi. Selanjutnya yaitu ada mode pulse exco, yaitu teknik untuk mengirimkan gelombang ultrasonik ke jaringan dan merekam exco yang dipantulkan untuk membentuk gambar struktural internal sehingga memungkinkan visualisasi organ dan jaringan. Selanjutnya yaitu ada efek Doppler. Nah, pada fenomena ini terjadi ketika ada pergerakan relatif antara sumber gelombang dan pengamat. Hal ini menunjukkan bahwa frekuensi gelombang akan berubah tergantung pada arah dan kecepatan hambatnya. Untuk mencari perubahan frekuensinya, kita dapat menggunakan rumus berikut. Selanjutnya itu kita menggunakan konsep impedansi akustik, yaitu pengukuran ketahanan suatu jaringan terhadap gelombang suara yang melambat melaluinya. Dapat menggunakan rumus Z sama dengan Rho kali V. Selanjutnya yaitu ada noise dan pengolahan citra. Yaitu noise dan pengolahan citra ini adalah gangguan yang tidak diinginkan dalam sinar gelombang. Dan pengolahan citra ini yaitu cara untuk mengurangi noise tersebut dengan menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya itu adalah resolusi. Resolusi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada resolusi aksial, yaitu kemampuan membedakan titik-titik dalam arah sejajar dengan gelombang suara, tergantung pada panjang gelombang pulsa gelombang, yaitu menggunakan rumus panjang pulsa, yaitu V kali F. Yang kedua itu ada resolusi lateral. Nah, resolusi lateral yaitu mengukur kemampuan untuk membedakan titik-titik dalam tegak lurus terhadap gelombang suara. Di mana untuk mencari resolusi lateral ini menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya kita juga memakai refleksi dan transmisi. Refleksi adalah ketika gelombang suara mengenai batas antara dua jaringan dengan impedansi akustik yang berbeda. Nah, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke transducer.
Sedangkan transmisi adalah proses di mana gelombang suara melewati batas antara dua jaringan tanpa dipantulkan dan melanjutkan pergerakan ke dalam jaringan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teknologi USG. Yang pertama itu ada sejarah perkembangan teknologi USG. Di mana seperti kita tahu, teknologi USG ini dari tahun ke tahun mengalami banyak sekali perkembangan. Di mana dimulai pada tahun 1942 dengan mode A oleh Profesor Dusing dan pada tahun 1050-an oleh Profesor Roland Donard dengan mengembangkan B mode hingga tahun 1090-an sampai sekarang. Nah, adapun evolusi teknologi USG dari tahun ke tahun ini, yaitu dimulai pada tahun 1040-an, yaitu pada awal penemuannya, pada tahun 1050-an, yaitu perkembangan B mode, pada tahun 1960-an, yaitu pengembangan Doppler, pada tahun 1970, yaitu inovasi dalam pencitraan, pada tahun 1980, yaitu real-time imaging, pada tahun 1990, yaitu pencitraan 3D dan 4D mulai dilakukan. Selanjutnya itu ada pada tahun 2000-an, yaitu pengolahan citra digital, dan pada tahun 2010 hingga seterusnya, itu inovasi yang berkelanjutan. Nah, yang pertama, yang selanjutnya itu ada pengertian USG. USG adalah metode diagnosis medis yang menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi dan menciptakan gambaran internal tubuh manusia. Nah, dalam konsep fisika, USG ini terkait dengan prinsip gelombang suara dan penggunaan teknologi ultrasonik untuk menghasilkan gambaran yang akurat. Kata USG sendiri berasal dari dua kata, yaitu ultra dan sonografi, di mana ultra berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah di luar atau lebih dari. Sedangkan sonografi berasal dari kata sono dan grafi yang berarti sono berarti suara, sedangkan grafi berarti penggambaran. Adapun prinsip dalam gelombang suara yang digunakan dalam USG ini, yang pertama itu ada prinsip refleksi, prinsip difraksi, dan prinsip interferensi. Nah, pada prinsip difraksi ini, pertama yaitu ada prinsip refleksi. Prinsip refleksi ini yaitu gelombang suara yang dipantulkan oleh struktur internal tubuh akan memiliki fase yang sama dengan gelombang suara yang dikirimkan. Selanjutnya yaitu adalah prinsip difraksi, yaitu gelombang suara yang melewati struktur internal tubuh akan mengalami difraksi yang menyebabkan gelombang suara tersebut berubah arah. Selanjutnya yaitu ada prinsip interferensi, yaitu gelombang suara yang dipantulkan oleh struktur internal tubuh akan mengalami interferensi dengan gelombang suara yang dikirimkan dan menyebabkan terjadinya pola interferensi. Adapun beberapa komponen USG. Yang pertama itu ada transducer yang berfungsi untuk memancarkan gelombang suara ke dalam tubuh dan menerima pantulan untuk menghasilkan gambar. Yang kedua itu ada gelombang ultrasonik, yaitu menciptakan citra dari interaksi dengan jaringan. Yang selanjutnya itu adalah time gain compression atau TGC adalah meningkatkan uniformitas citra ke seluruh kedalaman. Selanjutnya itu ada quantum, yaitu memungkinkan analisis dan pengujian kualitas alat USG sebelum penggunaan. Sistem pemrosesan citra, yaitu meningkatkan kualitas citra dan analisis keseragaman. Serta ada monitor dan antarmuka pengguna, yaitu memfasilitasi interaksi pengguna dengan sistem untuk menyesuaikan kualitas gambar. Di mana untuk gambarnya kita dapat lihat pada sebelah kiri layar. Selanjutnya itu ada prinsip kerja di USG. Nah, ada pun beberapa prinsip kerja dari USG ini. Yang pertama itu menggunakan gelombang ultrasonik yang memanfaatkan suara frekuensi yang tinggi yang tidak terdengar oleh manusia yang dipancarkan ke transducer ke dalam tubuh pasien. Nah, selanjutnya terjadi interaksi dengan jaringan dan refleksi dalam pengukuran waktu. Selanjutnya yaitu ada pengolahan sinyal. Dari data transducer tersebut akan diproses secara elektronik menjadi gambar. Selanjutnya itu ada pencitraan B mode dan Doppler, yaitu menghasilkan intensitas gelombang pantulan. Dan selanjutnya itu divisualisasi dan diinterpretasi
dengan gambar yang dihasilkan pada monitor. Adapun aplikasi dan manfaat dari teknologi USG dalam bidang fisika, di mana jika kita lihat dari aplikasinya, yaitu ada kalibrasi dan pengujian alat, pengembangan sistem berbasis komputer, penerapan dalam analisis jaringan, dan manfaat. Jika kita lihat dari manfaatnya, yang pertama itu ada non-invasif dan aman, peningkatan kualitas gambar, penggunaan dalam pendidikan dan penelitian, dan monitoring kesehatan dan diagnosis dini. Adapun manfaat USG secara umum yaitu diagnosis, pengobatan, pengawasan, pengukuran, pengembangan teknologi, pengurangan biaya, dan pengurangan risiko. Nah, selanjutnya yaitu ada tantangan. Adapun beberapa tantangan pada penerapan USG ini. Yang pertama yaitu ada keseragaman citra, pengaruh jaringan yang berbeda, artefak dalam pencitraan, keterbatasan dalam penetrasi, dan keterampilan operator. Selanjutnya yaitu jenis-jenis USG. Nah, USG ini tidak hanya satu, tetapi juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada USG 2 dimensi, USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, Doppler ultrasound, USG transvaginal, USG transrektal, dan USG abdominal. Oke, itulah beberapa pemaparan materi tentang teknologi USG serta konsep fisika yang digunakan pada USG. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, marilah kita saksikan video lampiran dari YouTube tentang USG. Ultrasonografi atau USG adalah alat untuk mengecek organ-organ yang ada di dalam tubuh. Alat ini akrab digunakan untuk mengecek kehamilan. Tapi bukan cuma itu. USG juga bisa digunakan untuk mendeteksi organ-organ yang ada di bagian kepala, bahkan alat kelamin pria. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Jadi memang alat USG ini menggunakan gelombang ultrasound yang berfrekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dalam alat ini, dia memancarkan gelombangnya melalui transducer atau probe. Lalu di dalam alat itu juga terdapat alat untuk menerima kembali pantulan dari gelombang tersebut. Penemuan alat USG diawali dari penemuan gelombang ultrasonik sekitar 1920-an. Saat itu, gelombang ultrasonik mulai diterapkan dalam bidang kedokteran. Sebelum digunakan untuk mendiagnosis, gelombang berfrekuensi tinggi itu digunakan untuk terapi pada penyakit seperti artritis, hemoroid, asma, hingga kaki gajah. Teknologi itu digunakan untuk menghancurkan sel-sel atau jaringan berbahaya dalam tubuh. Baru pada awal 1940-an, gelombang ultrasonik dianggap memungkinkan untuk digunakan sebagai alat diagnosis. Itu bermula dari eksperimen Carl Theodor Dusik, seorang dokter ahli saraf dari Universitas Vienna, Austria. Ia berhasil menemukan lokasi sebuah tumor otak dan pembuluh darah pada otak besar dengan mengukur pantulan gelombang ultrasonik melalui tulang tengkorak. Mereka memindai bagian kepala dengan menggunakan transducer, sehingga menghasilkan gambar 2 dimensi yang terdiri dari barisan titik-titik berintensitas rendah. 1 dekade kemudian, George Ludwig, fisikawan asal Amerika Serikat, menyempurnakan temuan Dusik. Sampai pada 1990-an, seiring berkembangnya teknologi komputer, perkembangan transducer memungkinkan untuk menghasilkan tampilan gambar suatu jaringan dengan lebih jelas. Mulai dari 2D, 3D, bahkan berkembang hingga 4D. Tahapan dalam melakukan USG sebagai berikut. Pertama-tama pasien berbaring, lalu dokter akan menuangkan gel pelumas di daerah yang hendak di USG. Selain untuk mengurangi gesekan, gel juga berfungsi untuk memaksimalkan kerja gelombang ultrasonik. Saat itulah, gelombang bekerja dengan memantulkan suara atau membuat gema dari objek yang ditemui, seperti organ calon bayi. Gema kemudian diteruskan ke unit komputer yang terpasang, dan kemudian menampilkan objek yang terdeteksi. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari USG. Pertama, untuk memastikan kehamilan. USG dapat mendeteksi kantong janin dan apakah ada jabang bayi di dalamnya. Kedua,
Yang paling penting yakni untuk mendeteksi adanya kelainan. Kelainan itu bisa dilihat dari perkembangan bayi seperti ukurannya, kelebihan jumlah jari, hingga bentuk tangan. Ketiga tentu saja untuk mendeteksi jenis kelamin bayi. Dan yang terakhir atau keempat, untuk menentukan hari perkiraan lahiran atau yang dikenal HPL. Sementara itu, waktu yang paling ideal untuk melakukan USG adalah pada trimester kedua atau pada bulan keempat sampai kelima masa kehamilan. Mengapa demikian? Karena pada trimester pertama janin belum cukup berkembang. Sementara pada trimester ketiga, ukuran janin sudah terlalu besar, sehingga sulit untuk melihat organ secara menyeluruh. Oke, baiklah, itulah hasil pemaparan dari materi tentang konsep fisika, tentang penjelasan teknologi USG, serta pemaparan link video YouTube tentang USG. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau dalam penjelasan materi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.